memberikan wadah kepada kita untuk menyalurkan kreativitas, keaktifan dan karya-karya kita. Gugus depan lengkap itu gugus depan yang memiliki perindukan atau siaga. Karyana ning budyanira bulannya tepat pada bulan Selo. Disitulah diadakan ritual untuk menghalau segala jenis mara bahaya. Wabah melanda di mana-mana. Dunia sedang dilanda huru-hara. Namun, hal itu tak akan pernah mematahkan semangat juang kita. Semangat juang Pramuka Indonesia. 60 tahun Pramuka telah berperan mengiringi peradaban. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Selamat dari Pramuka yang ke-60. Dan inilah persembahan dari kita, Ambalan Kalimasada. Stay safe, wear the mask, and wear the hand sanitizer, and just pray to God for this coronavirus to end. Thank you. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pramuka dimanapun kalian berada. Salam Pramuka. Kali ini kami dari tim Ambalan Kalimasada Scout akan membawakan sebuah podcast perdana yang akan kami tampilkan untuk memenuhi lomba podcast yang diadakan oleh Kuada Jatim dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-60 tahun 2021. Saya akan memandu jalannya podcast ini dengan ditemani oleh dua narasumber yang sangat hebat dan tentunya akan membawakan cerita mereka yang penuh dengan inspirasi. Oleh karena itu, langsung saja saya panggilkan narasumber yang pertama, yaitu Kak Gita. Halo Kak. Halo Kak Gita, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Tentunya kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya Kak ini, menjaga jarak dengan seperti ini. Oke, Kak Gita ini salah satu aktivis Pramuka juga ya Kak? Iya Kak, Alhamdulillah saya merupakan salah satu aktivis Pramuka. Oke, Kak Gita ini sudah masuk SMA ya? Sudah Kak, sudah. Di SMA-nya juga aktif di Ambalan? Alhamdulillah iya Kak. Dulu juga di SMP juga aktif juga ya Kak, tentunya. Oke, terus Kak Gita ini punya hobi apa sih kira-kira selain aktif di Pramuka mungkin? Ya untuk hobi, kalau aku sih hobinya membaca dan exercising sih. Exercising, iya. Wow, keren ya ini. Keren, selain Kak. Aktif di Pramuka, aktif di exercise. Oke, Kak Gita nih sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Kalau aku sih sibuk dengan kegiatan Pramuka ya Kak akhir-akhir ini. Sibuk dengan Pramuka karena sekolahnya masih daring juga ya Kak ini Kak. di masa pandemi seperti ini. Iya. Terus kalau Pramukanya ngapain sih Kak kalau masih online kayak gini? Ya tetap berproduktif seperti kita ini. Podcast, ngumpul-ngumpul sama teman-teman serekan. Bahas-bahas buat ikut event gitu ya Kak mungkin. Oke. Kakak ini kan lulusan dari MTs Negeri 2 Trenggalek ya? Iya, benar. iya Kak. Bener banget. Dengar-dengar nih di MTs Negeri 2 Trenggalek katanya ada ambalan juga ya? Iya Kak, di sini itu ada ambalan, namanya Ambalan Kalimasada. Yang Ambalan Kalimasada itu sendiri merupakan singkatan dari yang diambil dari perpaduan antara Sangga Putra dengan Sangga Putri. Jadi nama Kalimasada itu yang kalinya itu diambil dari Khalid bin Walid yang merupakan nama sangganya, sangga yang Pa. Sedangkan untuk Masada itu diambil dari Halimatus Sa'diyah yang merupakan nama sangga yang Pi. Gitu Kak. Itu anggotanya berarti dari ini ya Kak, alumni ya? Iya, itu anggotanya dari alumni Pangkalan MTSN sendiri. Itu alumninya yang memang aktif di gugus depan atau yang enggak tuh Kak? Kalau anggotanya itu alumni yang aktif di gugus depan juga bisa, yang tidak aktif di gugus depan juga bisa, kan mereka kita tampung untuk memiliki gugus depan di usia penegak. Berarti itu ditampung semua di MTs Negeri 2 ya Kak, Kak, dengan betul nama sekali. Kalimasada Scout Iya. tentunya. Oke.
Terus tujuan dari ambalan ini sendiri itu apa sih Kak? Untuk tujuannya tentunya seperti yang udah dijelaskan tadi ya Kak, yaitu untuk memberikan wadah kepada kita untuk menyalurkan kreativitas, keaktifan dan karya-karya kita. Selain itu, pangkalan kami atau Kalimasada Scout ini memiliki cita-cita yaitu terobsesi sebagai gugus depan yang lengkap. Gugus depan lengkap itu yang gimana sih Kak? Gugus depan lengkap itu gugus depan yang memiliki perindukan atau siaga. Jadi kalau di sini perindukannya ada di MI Senden, yang letak MI-nya itu di daerah Kuaran Kampak. Ya. Ya, kebetulan saya juga merupakan alumni dari alumni dari MI Senden juga. Iya Kak. Untuk ini yang banget ya. Iya, untuk yang tingkat penggalang itu berada di MTSN 2 Trenggalek sini. Kan MTSN 2 Trenggalek juga merupakan sekolah yang berada di Kuaran Kampak juga ya. Iya juga. Kalau yang ambalannya juga berada di MTSN 2 Trenggalek juga Kak. Yang itu yang alumni itu ya ditampung di MTS juga. Iya Kak. Terus efeknya nih Kak, dampaknya sendiri buat madrasah itu apa sih dengan adanya ambalan ini? Ya, tentunya dengan adanya ambalan ini memberikan dampak yang sangat positif ya Kak kepada madrasah ini. Seperti contohnya kita dapat membantu para pembina untuk membina para adik-adik kita yang di tingkat penggalang di MTSN 2 Trenggalek ini. Seperti memberikan motivasi, memberikan pengetahuan tentang lomba-lomba, ikut membantu mempersiapkan persiapan lomba dan sebagainya. Jadi biar lebih resmi gitu ya Kak, yang membantu tuh emang benar-benar dari alumninya gitu ya. Jadi saling merangkul lah antara ambalan sama penggalangnya juga. Gak lupa juga sama yang siaga ya Kak, tetap dibimbing Kak, juga. Tetap dibimbing juga. Oke, terus kalau boleh tahu nih Kak, yang bertanggung jawab atau pembinanya tuh dari pihak sekolah sendiri atau mungkin dari alumni juga? Kalau yang membina ambalan sendiri merupakan alumni dari Kalimasada Scout juga. Alumni. Yaitu untuk yang pembina Sanggapa itu Kak Supriyadi. Untuk pembina Sanggapi itu Kak Zulaika. Itu dari ambalan juga ya. Iya, alumni. Oke. Terus rencana dari ambalan sendiri itu kedepannya apa sih Kak? Atau punya program kerja sendiri atau ikut dengan penggalang atau bagaimana? Ya, kalau ambalan Kalimasada tentunya memiliki program kerja sendiri ya Kak selama 1 tahun yang akan datang. Terus diharapkan ambalan Kalimasada lebih produktif ke depannya, dapat mengikuti event-event lomba yang diadakan oleh Kuarda, Kuarcap maupun Kuartir Ranting dan sebagainya itu. Jadi tetap menorehkan prestasi juga gitu ya. Tetap ikut menorehkan prestasi. Gak mau kalah sama yang penggalang juga ya tentunya. Kak. Oke, bagus banget nih. Jadi cerita dari Kak Gita ini sangat memotivasi sekali buat kita para alumni yang mungkin dulu aktif di SMP-nya, terus sekarang bingung mau ngapain gitu ya Kak Iya, Kak. Bisa saling merangkul sesama alumni untuk membantu adik-adiknya di tingkat penggalang supaya bisa berprestasi juga, dan kita juga tetap harus berprestasi walaupun kita sudah alumni. Iya, benar. Oke, terima kasih sekali ini Kak Gita. Kak, sama-sama. Sangat menginspirasi ya. Iya. Biar teman-teman di rumah juga nggak bingung mau ngapain ya, ini udah alumni terus Iya, mau ngapain Kak. gitu ya kan. Iya. Oke, bagus banget. Oke, terima kasih banyak ya Kak Gita. Iya, Semoga Kak, sama-sama. sehat selalu dan juga Amin, kegiatannya makin lancar juga Amin, buat Kak. Kalimasada Amin. Scout ya. Oke. Langsung saja kita lanjutkan ke narasumber yang kedua yang ceritanya nggak kalah keren juga ini tentunya, karena yang kedua ini narasumbernya sudah senior dan juga pembina dan juga pelatih di Kabupaten Trenggalek. Langsung saja kita panggilkan narasumber yang kedua, Kak Siswanto. Selamat datang kepada Kak Siswanto. Ini adalah salah satu senior pramuka di Kabupaten Trenggalek ya Kak Sis. Betul. Beliau adalah salah satu pengamat budaya dan juga pelatih sekaligus pembina di Kabupaten Trenggalek. Benar ya Kak Sis? Betul, Kak. Iya. Bisa dijelaskan sedikit nih Kak Sis tentang profilnya supaya teman-teman pramuka di rumah juga tahu siapa sih Kak Siswanto ini sebenarnya begitu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik penegak di Ambalan Kalimasada yang pada hari ini saya bisa menjelaskan tentang profil saya. Perlu oleh adik-adik diketahui
bahwa nama lengkap saya adalah Siswanto, lulus SMEA tahun 1979. Pada waktu itu saya belum punya apa-apa, saya masih bekerja apa adanya. Baru tahun 1983 saya kuliah lagi, kemudian tahun 1985 saya mendapat angkatan guru, menjadi guru penjaskes. Pada waktu itulah saya ditunjuk untuk menjadi pembina pramuka siaga. Jadi awalnya dulu dari guru ya Pak Asis ya, Betul. terus menjadi pembina. Oke, terus selanjutnya pada waktu itu kan pembina di pramuka itu sangat minim mungkin ya. minim, sehingga saya berusaha dengan kemampuan saya untuk memadukan bagaimana sih andai kata budaya itu dimasukkan untuk kegiatan di pramuka sehingga anak peserta didik bisa tertarik dengan pramuka. Ya, karena basicnya Kak Asis ini adalah seni ya. Nah, memang Gitu. saya kan memang dari kecil itu ya penari jaranan dan sudah gempulengi itu. Iya. Nah, Oke, terus sekarang ini kesibukannya apa Kak Asis selama di masa pandemi seperti ini? Alhamdulillah walaupun sudah tidak bertugas, maksudnya sudah pensiun dari guru, untuk mendapatkan kesibukan di rumah saya berusaha yang pertama itu tetap nguri-uri kebudayaan Jawa yang sekarang sudah langka, yaitu saya berusaha untuk dapat melakukan yaitu Murwokolo. Itu yang pertama. Itu kalau boleh diketahui apa itu Kak Asis? Murwokolo itu biasanya adalah untuk menghilangkan rasa tidak enak, rumah yang kurang harmonis. Iya. Utamanya apabila anaknya satu yang disebut dengan uger-uger, kemudian seterusnya itu kan perlu di Murwokolo. Oh iya. Selain saya belajar Murwokolo atau meruwat itu, saya membuat sanggar untuk ngadai mungkin dari peserta didik dari pangkalan masing-masing pramuka ada yang berminat untuk belajar musik tradisional. Saya mendirikan sanggar khusus yaitu musik tradisional kerawitan Jawa. Itu di rumah ya Kak Asis? Iya, di rumah, Kak dan Asis. saya beri nama Cindy Laras untuk mudah mengingat. Itulah kesibukan saya selama pandemi ini. Kalau boleh tahu nih Kak Asis, kesenian itu awalnya emang hobi atau emang sudah profesi gitu? Memang oleh karena saya itu keturunannya dari mbah-mbah itu memang Seni. ya, dalang dan Oh. ya ada yang Iya. petolan dari segala seni. Saya mungkin mewarisi itu sehingga dari kecil hobi saya itu jaran. Makanya kalau saya disuruh nari jaranan itu genap dari Luwes gitu pegon, berung, sampai pada akhirnya pernah saya ikut wayang orang itu menjadi cakil, kemudian juga pernah menjadi janoko. Kalau di ludrukan itu biasa saya adalah penari remong. Itulah pengalaman yang dulu pernah kakak lakukan. Kak Asis menarik nih karena tadi Kak Asis cerita tentang Turangga Yakso, wayang dan sebagainya. Ini bisa dijelaskan nih mulai dari Turangga Yakso dulu mungkin ya. Apa aja sih elemen di dalam Turangga Yakso ini? Oke, kalau kita mendengar namanya yaitu Turangga Yakso. Turangga Yakso itu berasal dari kata turangga dan yakso. Turangga itu artinya jaran atau kuda, yakso itu buta atau rasekso. Jadi yang dimaksud Turangga Yakso itu tari jaranan yang dengan mengendarai yaitu jaranan yang berkepala raksasa. Nah, awal mula adanya tari Turangga Yakso itu adalah dari daerah kecamatan Dongko. Yaitu pada waktu itu pada musim panen padi. Bulannya tepat pada bulan Selo. Disitulah diadakan ritual untuk menghalau segala jenis mara bahaya dan sebagainya dengan menampilkan tari Turangga Yakso itu. Itulah sekilas tentang sejarah daripada Turangga Yakso. Kalau di dalang nih Kak, gimana? Pengalamannya selama menjadi dalang ini gimana?
Oh ya memang untuk dalang itu kalau yang dalangnya wayang kulit itu saya kira tidak rumit. Yang penting kita bisa main. Namun untuk Murwokolo itu kan berat itu. Harus berpuasa, harus segala tetek banget termasuk ubo rampe untuk kegiatan Murwokolo itu tidak enteng, banyak sekali sesaji-sesaji yang harus disiapkan. Sepertinya menarik nih kalau kita kasih tantangan ya ke Kak Asis untuk praktek sedikit nih, mungkin sosok dalang gimana sih ini Kak Asis ya, bisa Oke. dinilai sama teman-teman di rumah. Oke, bisa dipraktikkan sedikit Kak Asis Oke, untuk ya. menjadi dalang. Untuk biasanya setelah adanya wayangan, biasanya kita masuk ke area yaitu Murwokolo dengan diawali suluk. Demikian. Sang saya dalu rasa bior kang lintang kumedhap tisti sunyo tengah wengi lumrang kandaning puspito karyananing budyanira sang Widyawara mbrengang lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang sireping Sang Hyang Arka gumantos ing dalu jroning ratili dereng wonten ingkang cinarita amung Bathara Candra kang mijil saking Perdalawarsa merbawani jagat dupidados ing kanang tiyanging dewasaning Sang Hyang Arka nalika samana wis wancine ngancik gara-gara apa ta isining gara-gara ing bawana sintru kados banyuning saput lebu ingkang kasa munia gumaludhug geger anggegetri dedet mangirwati ngakak gugur hanggraning harga pura gurita kagiri-giri orek bumi pergempita pedula mengambak-ambak udan deres werlesus lir pinesus sinduriwut magenturan kumucak mawetu gelap nalika samana hanganti rawuh ingkang putra saking parpat panapasan wuninggih Bathara Kala ingkang sowan dhateng ramanipun Bathara Guru lamun Cinandra jumegluk swarane anggegirisi orek samya Hang Murwati rawuh ingkang Bathara Kala geger wonten Jawi. Wow, keren banget sampai nggak bisa berkata-kata ini ya. Merinding sekali Kak. Serius ini bener-bener drill dalang ya. Wow, keren. Walaupun sudah senior ini sungguh suaranya nggak main-main ya semua. Oke. Kak, kalau boleh tahu nih, kan sebenarnya basicnya Kak Asis ini dari seni ya. Betul ya. Terus kok bisa berkecimpung di kepramukaan ini gimana Kak Asis? Demikian. Pada waktu itu saya kan mendapat rezeki yaitu diangkat menjadi guru. Loh wong tukang jaran kok jadi guru. Nah, ini saya juga heran. Nah, pada waktu saya diangkat menjadi guru olahraga kan saya sering di lapangan ya. Yeah. Kemudian saya melihat, loh pembina pramuka kok ngono ya, kok kaya guru gayane. Lah bocah apa ya tertarik. Pada waktu itulah saya tertarik untuk menjadi pembina pramuka. Pada itu kemudian saya berusaha untuk menjadi pembina pramuka sebagai tambahan tugas. Itulah awal mula saya menjadi pembina pramuka. Oke, terus karya apa aja sih Kak? Kan pasti Kakak memadukan ya antara kesenian dan juga kepramukaan. Itu apa aja sih Kak karyanya yang sudah dihasilkan gitu? Betul, sebetulnya untuk budaya itu banyak sekali yang bisa diadopsi oleh pramuka. Contohnya untuk karnaval, kegiatan pramuka juga boleh kita iring-iringan pakai gamelan Turangga Yaksa, termasuk
yaitu tarinya Turonggo Yakso. Kemudian untuk tepuk-tepuk juga bisa. Yang ketiga yaitu untuk yel juga baik. Itulah yang bisa dipadukan. Contoh tepuk-tepuknya nih Kak, kayaknya menarik nih kalau dipraktekkan ya. Coba, maaf saya harus berdiri nih. Iya, silahkan. Tepuk-tepuk pinak sopal. Batike tempene jaranane Turonggo Yakso. O ya. Keren nih. Ini sebuah bentuk semangat ya Kak, tadi tepuknya biar menambah suasana seperti itu. Oke, terima kasih. Bisa dipelajari juga ini buat mungkin referensi ya Kak buat nyiptain tepuk-tepuk lainnya. Iya. Oke. Terus prestasi apa aja sih Kak yang sudah Kakak torehkan selama menjadi pramuka, seorang pramuka itu? Alhamdulillah walaupun belum banyak, selama menjadi saya itu dipercaya untuk pinkunran kegiatan pramuka di Kuartir Ranting Kampa, alhamdulillah yang paling menonjol itu yaitu tahun 2017 pada waktu saya mengawal kontingen dari Kecamatan Kampa, khususnya pada waktu itu pada tahun 2017 itu yaitu LT3 di Ngegong. Pada waktu itulah Kuaran Kampak mendapat juara 1 LT3 untuk putra, regu putra. Nah, kemudian pada sebelumnya memang juga banyak untuk pesta siaga di tingkat cabang, namun saya lupa apa yang diraih oleh karena ya memang sudah lama. Kemudian pernah juga saya menjadi penkonran pada waktu itu adalah Saka Bakti Usada. Pada itu mendapat juara 3 untuk evakuasi. Yeah. Itu adalah untuk pramuka. Kemudian perlu adik-adik ketahui bahwa pada waktu saya mengawal yaitu festival khususnya yang berkaitan dengan budaya, yaitu tahun 2015 saya mengikuti atau anak didik saya mengikuti festival Turonggo Yakso. Pada waktu itu mendapat piala 5 penyaji terbaik. Wow. Itu 2015. Keren banget. Ya, kemudian pada tahun 2018, 2 tahun yang lalu, saya dipercaya untuk mengikuti lomba musik patrol Kamtipmas yang dilaksanakan oleh Polres Trenggalek. Alhamdulillah pada waktu itu mendapat juara 2. Itulah 2 prestasi yang pernah saya raih. Kemudian untuk yang lain secara pribadi 2005 saya kan juga langsung sendiri ikut lomba festival untuk Jaranan Sinterewe, saya menjadi pemborong. 3 menjadi pembarong ya. Pembarong itu sing nyunggi barungan itu. Saya 3 kali mendapat juara pada waktu itu 3 kali. Wow, keren. Itulah adik-adik semua prestasi yang saya bisa saya raih selama saya menjadi peserta untuk baik pimpinan kontingen maupun peserta penari. Oke, menarik banget nih ya ceritanya dari Kak Sis, benar-benar sangat memotivasi ya Kak Sis, karena di usianya yang beliau yang sudah segini, beliau masih 62. Ya, menghasilkan prestasi yang sangat gemilang ya. Masa kita sebagai anak muda mau kalah sama yang sudah senior ya Kak Asis ya, tentunya ini harus menjadi motivasi sendiri. Oke. Terus terakhir nih Kak Asis, menurut Kak Asis tentang pramuka produktif dengan konten kreatif itu gimana sih menurut Kak Asis? Harapan daripada seluruh daripada pendukung pramuka baik di tingkat Kuarnas maupun di tingkat daerah memang berharap sangat sekali kepada peserta didik untuk yang pertama, kalau menjadi pramuka ini kan yang dipikir bukan sekarang aja, nanti sudah dewasa harus tetap, makanya diharapkan sekarang untuk latihan berproduktif. Produktif itu artinya bisa menghasilkan diri, bukan mencari pekerjaan. Demikian. Kemudian untuk kreativitas tentunya
kreatif yang berhubungan dengan pekerjaannya tadi. Lek iki ke wis ora usum, kita harus bisa menghasilkan yang lain. Yang baru gitu ya, Kak Aziz. Betul. Sehingga kita masih tetap bisa hidup dengan hasil karya kita sendiri. Harus Itulah, mengikuti zaman gitu ya. Ya betul. Intinya. Itulah, Dek. Oke. Jadi kesimpulannya dari ceritanya Kak Aziz ini tadi ya, intinya kita sebagai pramuka Indonesia itu harus tetap berproduktif ya, harus sampai berproduktif. kapanpun, sampai masa kapanpun kita harus tetap menghasilkan sesuatu yang Betul. baru sesuai dengan zamannya, seperti itu. Dan tidak memandang usia ya Kak Aziz ya. Oke, memang betul. Sampai tua pun juga boleh ya, Ya, tentunya seperti kakak walaupun berpartisipasi. sudah tua kan ya memang harus berpikir demikian. Ya, daripada yang masih muda nih di rumah nganggur-nganggur, mending kita gabung nih di Pramuka Indonesia ya Kak Aziz ya. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Aziz mau datang sebagai narasumber hari ini dan bercerita kisahnya yang sangat memotivasi. Semoga yang menonton juga bisa termotivasi di rumah ya. Oke, cukup sekian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.